Kota Tua Jakarta atau yang dikenal dengan Batavia Lama atau Old Batavia adalah cikal bakal dari kota Jakarta modern saat ini. Sejarahnya dimulai pada abad ke-16 di mana kawasan ini awalnya adalah pelabuhan dan pusat kerajaan Sunda bernama Sunda Kelapa. Pada tahun 1619, setelah dihancurkan oleh VOC atau Kongsi Dagang Hindia Belanda, area ini dibangun kembali oleh Belanda dan dinamai Batavia. Kawasan ini dirancang menyerupai kota-kota di Belanda dengan kanal-kanal, dinding pertahanan, dan arsitektur Eropa. Batavia menjadi pusat administrasi perdagangan dan militer Hindia Belanda selama berabad-abad. Meskipun kota ini sempat dipindahkan ke area yang lebih selatan karena masalah sanitasi dan penyakit, kawasan Batavia lama tetap dipertahankan dan kini menjadi saksi bisu kejayaan era kolonial. Bangunan-bangunan yang ada lihat sekarang seperti Balai Kota atau Museum Fathahillah dan museum lainnya adalah peninggalan megah dari masa itu, menjadikannya warisan budaya yang sangat berharga. Museum Fathahillah, Museum Sejarah Jakarta atau yang populer dengan nama Museum Fathahillah adalah bangunan paling ikonis dan menjadi landmark utama di kawasan Kota Tua. Bangunan bergaya neoklasik dan barok klasik ini berdiri megah di sisi selatan Taman Fathahillah yang dulunya merupakan alun-alun utama kota Batavia. Museum ini menyimpan koleksi yang sangat kaya, meliputi periode prasejarah, masa kejayaan kerajaan, era kolonial, hingga masa kemerdekaan. Saat masuk ke museum, kita dikenakan biaya Rp5.000 untuk orang dewasa, Rp2.000 untuk anak-anak, dan Rp3.000 untuk mahasiswa atau siswa-siswi. Museum Seni Rupa dan Keramik adalah salah satu destinasi kultural utama yang berdiri di kawasan Taman Fathahillah, Kota Tua, Jakarta. Bangunan megah bergaya neoklasik ini menyimpan dua kategori koleksi utama yang menjadi daya tarik utamanya, yaitu seni rupa Indonesia instalasi dari maestro-maestro besar seperti Raden Saleh, Affandi, Basuki Abdullah, dan Hendra Gunawan. Museum ini juga memamerkan keramik kontemporer dari seniman lokal Indonesia. Tiket masuknya yaitu Rp5.000 per orang. Namun untuk pottery class memiliki harga yang berbeda, yaitu Rp50.000 per orang. Museum Wayang adalah salah satu museum penting di Kota Tua yang didedikasikan untuk melestarikan dan memamerkan seni perwayangan dan pedalangan Indonesia. Lokasinya sangat strategis, berada di salah satu sudut Taman Fathahillah berdekatan dengan Museum Sejarah Jakarta. Museum Wayang memiliki tarif tiket masuk untuk orang dewasa yaitu Rp10.000 jika di hari biasa atau weekday. Namun, untuk di hari libur atau weekend, orang dewasa seharga Rp15.000. Untuk anak-anak, pelajar atau mahasiswa yaitu Rp5.000. Dan untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp50.000. Museum Bank Indonesia atau Museum BI merupakan salah satu destinasi wisata, edukasi, dan sejarah yang terletak tepat di sebelah barat kawasan utama Kota Tua, dekat dengan stasiun Jakarta Kota. Museum ini bukan sekadar pameran, melainkan sebuah penghormatan terhadap sejarah moneter dan perbankan di Indonesia. Untuk masuk ke dalamnya, kita dikenakan biaya sebesar Rp5.000. Museum Bank Mandiri adalah sebuah museum sejarah yang didirikan di lokasi bekas kantor pusat salah satu bank dagang Belanda paling penting, yaitu Nederlands Handelsmaatschappij atau NHM. Gedung ini terletak di seberang stasiun Jakarta Kota, lebih tepatnya berdampingan dengan Museum Bank Indonesia, menjadikannya sangat mudah diakses oleh pengunjung. Museum Bank Mandiri berfokus pada sejarah dunia perbankan di Indonesia, khususnya peralatan dan tata ruang kerja bank di masa lalu. Untuk masuk ke museum ini, dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp5.000 dan tiket imersif sebesar Rp25.000. Toko Merah. Toko Merah adalah bangunan cagar budaya yang menonjol karena warna merah bata yang mencolok dan terletak di sisi barat kanal utama Kali Besar, tidak jauh dari Taman Fathahillah. Bangunan ini tidak hanya salah satu yang tertua, tetapi juga menyimpan sejarah yang sangat kaya dan bertingkat-tingkat. Saat ini, Toko Merah telah dibuka kembali untuk publik, terutama di lantai dasarnya, dan bertransformasi menjadi kafe Rodwinga. Toko Merah adalah salah satu landmark wajib kunjung di Kota Tua, baik untuk mengagumi arsitekturnya, mempelajari sejarahnya, maupun sekedar menikmati suasana unik di dalam kafe yang baru dibuka. Museum Nasional Indonesia, yang akrab disebut sebagai Museum Gajah atau Gedung Arca, adalah sebuah museum arkeologi, sejarah, etnografi, dan geografi yang berlokasi di Jakarta Pusat. Museum ini menyimpan kekayaan warisan budaya Indonesia dari berbagai zaman. Museum Nasional memiliki koleksi yang sangat besar, mencapai lebih dari 140.000 benda. Museum ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga sebagai pusat penelitian, edukasi, dan konservasi warisan budaya bangsa.
Untuk masuk ke Museum Nasional Indonesia, bayar sekitar Rp20.000 sampai Rp25.000. Menyewa sepeda ontel berwarna-warni lengkap dengan topi khas zaman dahulu adalah kegiatan yang menjadi ciri khas di Kota Tua. Anda dapat berkeliling lapangan Fathahillah sambil berfoto hanya dengan membayar Rp30.000 saja. Sepeda dapat disewa selama 30 menit. Berfoto dengan seniman jalanan atau cosplayer. Di sekitar Taman Fathahillah, banyak seniman yang berdandan dengan kostum unik, seperti noni Belanda, tentara kolonial, badut, atau tokoh pahlawan. Anda dapat berfoto dengan mereka dengan membayar sukarela. Wisata kuliner di tempat bersejarah, makanan atau minum kopi di Cafe Batavia, sebuah kafe legendaris yang terletak tepat di seberang Museum Fathahillah dengan interior khas era kolonial yang mewah. Berfoto di spot-spot ikonik. Banyak spot foto ikonik yang dapat dikunjungi untuk diposting di media sosial. 5. Mengikuti workshop gerabah di Museum Seni Rupa dan Keramik. Pengunjung bisa berkreasi membuat bentuk keramik seperti mangkuk, gelas, atau vas di pottery glass. Hasil karya ini umumnya dapat langsung dibawa pulang. Selain pengalaman sejarah dan budaya, Kota Tua adalah tempat yang fantastis untuk berburu oleh-oleh dan barang unik, mulai dari souvenir khas Betawi hingga barang antik, oleh-oleh khas Jakarta dan souvenir miniatur. Barang-barang ini sangat mudah ditemukan di kios-kios sekitar lapangan Fathahillah atau di toko souvenir dalam kompleks Museum Sejarah Jakarta, seperti miniatur ikon Jakarta, pernak-pernik seperti gantungan kunci, dan kerajinan khas seperti asbak serta topeng kayu. Barang kerajinan tangan dan seni. Untuk barang-barang dengan nilai seni yang lebih tinggi, Anda bisa mencari di lokasi terbentuk, seperti hasil foto rekas, lukisan dan stiker wajah, dan barang antik dan lawas. Kuliner dan desain khas seperti makanan legendaris, dan cemilan atau oleh-oleh modern. Ada banyak pilihan transportasi umum yang sangat efektif dan murah untuk mencapai kawasan Kota Tua Jakarta atau Stasiun Jakarta Kota. Lokasinya strategis, menjadikannya sangat mudah untuk diakses, namun tergantung moda transportasinya. Yang pertama, kereta rel listrik atau KRL Komuter Line. Menggunakan KRL adalah cara paling cepat, efisien, dan bebas macet untuk mencapai Kota Tua dari berbagai penjuru Jabodetabek. Tarif menaiki KRL yaitu dimulai dari Rp3.000 hingga Rp6.000 sesuai dengan jarak yang ditempuh selama menaiki kereta. 2. Transjakarta. Transjakarta menawarkan rute yang langsung menuju pusat kawasan Kota Tua. Titik tujuan akhirnya adalah halte Kota Tua. Dari manapun Anda berada, cari rute Transjakarta yang terintegrasi atau mengarah ke halte bus kota. Dengan tarif Rp3.500 kali perjalanan. 3. Moda transportasi online, taksi ataupun ojek. Jika Anda ingin kenyamanan, menggunakan transportasi online adalah pilihan yang baik untuk tujuan akhir Anda sebagai Kota Tua Jakarta atau lapangan Fathahillah. Meskipun nyaman, perlu diingat bahwa rute menuju Kota Tua, terutama di hari kerja, seringkali padat dan macet. Saat berwisata, hal yang perlu diperhatikan adalah tempat yang akan ditinggali. Untuk berwisata di Kota Tua, terdapat beberapa akomodasi hotel sekitarnya yang dapat ditinggali dimulai dari Hotel Bintang 5 sampai Hotel Bintang 1. Contohnya, untuk Hotel Bintang 5 terdapat Grand Mercure Kemayoran, Hotel Buru-Buru Jakarta, serta Hotel Indonesia Kempinski Jakarta. Untuk Hotel Bintang 4 terdapat Holiday and Suites Jakarta Gajah Mada, Grand Paragon Hotel, Hotel Santika Premier Hayamuruk Jakarta, dan untuk Hotel Bintang 3 terdapat Ibis Style Jakarta Mangga 2 Square, Cafe Hotel LTC Glodok, Hotel 108 Jakarta, dan untuk Hotel Bintang 2 terdapat Cafe Hotel Zainul Arifin, Wonderlove Hostel, dan The Packer Lodge. Untuk Hotel Bintang 1 terdapat Orienci House, Sakti Capsule Hotel, dan Pinang Sia Hotel.